Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 selaku presentator hari ini akan mempresentasikan materi ekonomi publik tentang eksternalitas. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Maria Rosalia, NIM 1067, lalu ada Mbak Husnul Maghfirah, NIM 1057, lalu ada Mbak Finta Rahmanisa, NIM 1072, dan ada saya sendiri Muhammad Rian Adi Wicaksono, NIM 1068. Kelompok kami akan membahas jurnal yang berjudul Bike Sharing and the Economy, the Environment and Health-Related Externalities. Jurnal ini termasuk ke dalam kategori jurnal Sustainability Transportation, volume 10, isu 4, halaman 1145. Jurnal ini dipublikasi oleh Multidisciplinary Digital Publishing Institute tahun 2018. Penulis jurnal ini adalah Lu Yihyu dan Ling Yunhee. Dalam beberapa tahun terakhir, bike sharing mengalami perkembangan pesat. Namun, kontroversi tentang eksternalitas program bike sharing juga muncul. Program bike sharing berdampak pada lalu lintas, lingkungan dan kesehatan masyarakat, dampak sosial, pengelolaan, dan pembangunan berkelanjutan. Perdebatan mengenai apakah ada eksternalitas dan bagaimana eksternalitas tersebut dapat ditentukan. Berdasarkan bike sharing yang menyebar dengan cepat di Cina, jurnal ini secara kuantitatif mengeksplorasi eksternalitas bike sharing. Secara khusus, jurnal ini memperkirakan dampak bike sharing terhadap ekonomi, penggunaan energi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang eksternalitas bike sharing dan memberikan bukti empiris tentang dampak bike sharing. Bike sharing dapat memainkan peran penting dalam proses pengembangan transportasi perkotaan dan memberikan informasi yang berguna untuk kebijakan transportasi perkotaan. Seiring dengan meningkatnya tingkat permintaan perjalanan penduduk, transportasi pribadi memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mobil pribadi mengalami pertumbuhan yang pesat. Sebagai contoh, kepemilikan kendaraan pribadi di Cina meningkat dari 18,48 juta pada 2005 menjadi 163,30 juta pada 2016. Tingkat pertumbuhan mobil pribadi memaksakan eksternalitas pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang telah menarik perhatian akademisi. Mobil dapat meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagian besar perhatian tertuju pada eksternalitas negatifnya. Mobil memerlukan ketergantungan energi, efek lingkungan negatif, seperti polusi udara dan gangguan kebisingan, masalah kesehatan masyarakat, kerusakan jalan, kecelakaan, kemacetan, dan penggunaan ruang publik yang berlebihan di kota. Pembuat kebijakan perlu menyelesaikan eksternalitas negatif ini. Adanya program bike sharing yang diterapkan di Cina mulai memunculkan kontroversi terhadap eksternalitas dari bike sharing itu sendiri. Di dalam jurnal ini, peneliti membahas dua hal utama, yaitu yang pertama, apakah ada eksternalitas dari penerapan bike sharing? Yang kedua, apakah dan bagaimana eksternalitas tersebut dapat ditentukan? Tujuan dari jurnal ini adalah, yang pertama, berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang eksternalitas bike sharing. Yang kedua, memberikan bukti empiris tentang dampak dari bike sharing. Yang ketiga, sebagai pertimbangan bagi kebijakan transportasi di perkotaan. Selanjutnya, kami akan membahas metode penelitian, yaitu dengan menggunakan strategi estimasi, di mana estimasi itu sendiri yaitu metode pengukuran yang digunakan untuk
memperkirakan jalannya suatu pekerjaan atau proyek yang akan dilakukan. Ada 3 strategi estimasi yang digunakan dalam metode penelitian ini. Yang pertama, estimasi efek suplemen, kedua, estimasi efek substitusi, dan yang ketiga ada estimasi efek kesehatan. Dalam slide ini menunjukkan 3 strategi estimasi yang digunakan dalam penelitian program bike sharing, di mana pendekatan estimasi ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, di sini akan dijelaskan secara garis besarnya terlebih dahulu. Yang pertama, estimasi efek suplemen menunjukkan bahwa bersepeda lebih cepat daripada berjalan kaki. Akibatnya, timbul waktu luang yang meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, estimasi efek substitusi. Program bike sharing menggantikan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, sehingga konsumsi bahan bakar dan polusi menjadi berkurang. Dan yang ketiga, estimasi efek kesehatan. Berkurangnya konsentrasi polutan menyebabkan kasus kematian dan rawat inap berkurang, sehingga biaya kesehatan pun otomatis akan berkurang. Efek suplemen. Seperti dijelaskan sebelumnya, sistem berbagi sepeda memberikan solusi efektif untuk menghemat perjalanan kaki, baik menghemat waktu maupun jarak. Sebelumnya, penduduk di Cina melakukan perjalanan dari rumah menuju halte, stasiun bawah tanah, maupun ke tempat kerja dengan berjalan kaki. Namun, dengan adanya program bike sharing, pekerja dapat mengurangi waktu perjalanan ini dengan menggunakan sepeda. Menurut para ahli ekonom, waktu senggang memiliki dampak nyata terhadap perekonomian. Waktu luang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian menemukan bahwa peningkatan waktu senggang sebesar 1% akan meningkatkan PDB per kapita sebesar 6,628% di Amerika, 3,26% di Denmark, dan 1,86% di Jepang. Efek substitusi. Efek substitusi menunjukkan bahwa sistem berbagi sepeda memberikan mode perjalanan hijau, dan program ini dapat menggantikan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi yang membutuhkan energi tinggi. Dengan adanya bike sharing, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar dan polusi pun akan berkurang. Nah, berikut merupakan tabel perbedaan koefisien emisi transportasi yang ada di perkotaan. Terdapat 3 koefisien emisi, yaitu bus dengan bahan bakar solar memiliki kandungan CO atau karbon monoksida sebesar 1,62, NO2 atau nitrogen dioksida sebesar 8,64, PM2,5 atau partikulat, yaitu partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer sebesar 0,126, PM10 sebesar 0,14, dan CO2 atau karbon dioksida sebesar 73,8. Yang kedua, taksi dengan bahan bakar bensin, yaitu memiliki kandungan CO sebesar 2,25, NO2 sebesar 0,95, PM 2,5 dan PM10 sama, yaitu 0,003, dan CO2 sebesar 178,6.
Yang ketiga ada personal car atau kendaraan pribadi dengan bahan bakar bensin, yaitu memiliki kandungan CO sebesar 0,46, NO2 sebesar 0,017, PM2,5 dan PM10 yaitu sama 0,003 dan CO2 178,6. Yang terakhir, efek kesehatan. Efek kesehatan dari berbagi sepeda didasarkan pada efek substitusi. Ketika emisi berbahaya berubah, tingkat konsentrasi polutan akan terpengaruh. Hal ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih tinggi atau kasus kesehatan non-fatal seperti masuk rumah sakit dikarenakan pernafasan, jantung, dan serangan asma, dan kasus kematian pula seperti kematian total, kematian pernafasan, dan kematian akibat sakit jantung dapat berkurang, dan biaya kesehatan pun otomatis akan terpangkas. Nah, dalam penelitian ini memperkirakan efek kesehatan hanya untuk polutan SO2, NO2, PM10 dan PM2,5. Dapat dilihat ya pada tabel konsentrasi udara dan konsentrasi latar belakang masing-masing polutan pada tahun 2015 di Beijing, China. Terdapat konsentrasi dasar yaitu SO2 atau sulfur dioksida sebesar 14, NO2 atau nitrogen dioksida sebesar 50, PM10 sebesar 102, dan PM2,5 sebesar 81. Sedangkan konsentrasi latar belakang terdapat SO2 sebesar 8, NO2 sebesar 10, PM10 sebesar 35, dan PM2,5 sebesar 22,75. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, studi kasus dalam jurnal ini memperkirakan eksternalitas dari adanya penerapan bike sharing di Beijing, China, dengan 3 efek estimasi. Efek estimasi yang pertama yaitu efek suplemen atau efek estimasi suplemen. Langkah pertama yang dilihat adalah perkiraan perubahan waktu perjalanan yang ditempuh oleh pekerja kantoran. Dihitung berdasarkan perbedaan kecepatan bersepeda dan berjalan kaki. Hasil menunjukkan saat pekerja menggunakan layanan bike sharing, rata-rata akan menghemat 8 menit per hari, sehingga meningkatkan jumlah waktu senggang atau waktu luang yang juga akan meningkatkan produktivitas kerja serta berdampak pada perekonomian. Pada tahun 2015, China telah melihat perkembangan pesat dari hubungan positif antara waktu luang dan juga perekonomian. Oleh karena itu, di dalam jurnal ini memperkirakan dengan 3 model yang berbeda, yaitu dengan model Amerika Serikat, Denmark, dan juga Jepang. Hasil dari estimasi menunjukkan bahwa PDB per kapita Beijing akan meningkat 55,72 yuan renminbi dan total PDB meningkat 1,20 miliar yuan renminbi dari model Amerika Serikat. Kemudian model Denmark, PDB per kapita Beijing akan meningkat 27,41 yuan renminbi dan total PDB meningkat 592,25 juta yuan renminbi. Dan yang ketiga ada model Jepang. PDB per kapita Beijing meningkat sebesar 15,63 yuan renminbi
dan total PDB akan meningkat 337,87 juta yuan renminbi. Estimasi ini menunjukkan bahwa program berbagi sepeda atau bike sharing dapat memiliki efek positif yang besar pada perkembangan perekonomian di kota. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan efek substitusi. Pada jurnal ini memperkirakan hasil dari perubahan energi dan emisi dari kendaraan pribadi. Hasil menunjukkan ketika penggunaan kendaraan pribadi digantikan oleh sepeda, maka konsumsi energi dan emisi polutan menjadi berkurang atau menurun. Untuk hasil lebih spesifik bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Yang mana jika kilometer yang ditempuh oleh sepeda itu menggantikan jumlah kilometer yang ditempuh oleh kendaraan pribadi, maka konsumsi energi akan berkurang. Pada tabel di bawah ini terdapat perbandingan dari 6 macam gas. Yang pertama ada CO2 atau karbon dioksida. Dari jumlah emisi gas yang dihasilkan oleh transportasi di Beijing, CO2 menurun hampir 616,40 ton. Kemudian CO atau karbon monoksida yang menurun sebesar 15.086,66 ton. Dan emisi SO2 atau sulfur dioksida yang turun 22,5 ton. Kemudian NO2 atau nitrogen dioksida yang turun sebesar 58,64 ton. Dan juga jumlah emisi dari partikulat 10 dan juga partikulat 2,5, yang mana keduanya berkurang sebesar 10,35 ton. Kemudian ada perbandingan dari konsentrasi SO2, NO2, PM2,5 dan juga PM10, yang mana penurunan konsentrasi dari SO2 dan juga NO2 sebesar 0,2 dan juga 0,4. Yang selanjutnya ada penurunan dari PM2,5 yang semula 10,35 menjadi 2,5 dan juga PM10 yang semula 10,35 konsentrasinya menjadi 2,8. Yang masing-masing hasil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa program bike sharing ini memiliki efek yang positif terhadap lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan dari efek kesehatan, yang mana jurnal ini memperkirakan manfaat kesehatan dari bike sharing di Beijing, China terhadap kesehatan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa bike sharing memiliki efek yang positif terhadap kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan pada tabel di samping berikut ini, yang mana estimasi menunjukkan bahwa terdapat pengurangan kasus fatal, non-fatal, kasus hospital admission atau rawat inap, kasus mortalitas atau kematian yang disebabkan oleh kardiovaskular, gangguan pernapasan, dan juga asma. Nah, semua kasus ini itu disebabkan oleh partikulat 2,5 dan partikulat 10 dan juga disebabkan oleh SO2 dan NO2. Penting untuk menegaskan bahwa
pengurangan kematian dan kasus rawat inap yang disebabkan oleh PM2,5 dan PM10 itu lebih besar dibandingkan dengan kematian dan juga rawat inap yang disebabkan oleh SO2 dan juga NO2. Hal tersebut menegaskan bahwa tingkat keparahan partikel halus yang besar terhadap masyarakat. Dan untuk pengurangan biaya itu pasti juga berkurang karena adanya pengurangan dari kasus kematian dan juga kasus hospital admission atau rawat inap. Sehingga biaya kesehatan menjadi berkurang. Yang diperkirakan kerugian ekonomi berkurang sekitar 2.420,57 juta yuan renminbi. Ya, sebagian besar pengurangan biaya total disebabkan oleh pengurangan konsentrasi dari PM2,5 dan juga PM10. Nah, secara keseluruhan, penerapan layanan bike sharing itu mengurangi padatnya lalu lintas, mengurangi konsumsi energi, mengurangi emisi gas berbahaya, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara numerik atau kuantitatif, perkiraan dari efek suplemen, efek substitusi, dan juga efek kesehatan yang ditunjukkan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa program bike sharing memiliki eksternalitas yang substansial. Lalu kita sampai pada tahap kesimpulan. Program bike sharing ini dirancang untuk memenuhi permintaan perjalanan yang meningkat pada masyarakat perkotaan, dan juga untuk mengurangi adanya eksternalitas negatif yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Studi ini mengeksplorasi eksternalitas dari program bike sharing di Beijing, China terhadap perekonomian, konsumsi bahan bakar, pengurangan gas emisi, lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat secara kuantitatif. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa program bike sharing ini memiliki eksternalitas positif terhadap perekonomian, penggunaan energi, pengurangan gas emisi berbahaya, dampak positif terhadap lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat. Meskipun program berbagi sepeda atau bike sharing juga memiliki beberapa eksternalitas negatif, yaitu seperti sulitnya pemeliharaan dan juga manajemen sepeda. Namun, peneliti percaya bahwa eksternalitas negatif dari bike sharing tersebut dapat dikendalikan. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi kebijakan dan saran penelitian. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa dalam jurnal ini, si penulis atau si peneliti tidak menjabarkan atau menuliskan secara langsung rekomendasi kebijakan kepada pihak yang berwenang, yaitu yang merumuskan kebijakan maupun yang sebagai pengambil keputusan kebijakan. Namun adanya jurnal penelitian ini dibuat itu untuk memberikan bukti empiris bagi para pihak yang berwenang ya dalam proses perancangan kebijakan maupun pengambilan keputusan kebijakan. Ya, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu menjadi kebijakan yang tepat ya dan juga bisa berjalan secara efisien. Selain itu, dalam penelitian ini yang mana sebagian besar atau hampir semuanya itu membahas tentang eksternalitas positif yang dihasilkan dari bike sharing. Namun pada kenyataannya bike sharing itu ya juga memiliki
eksternalitas negatif, yang mana sudah disinggung dalam jurnal penelitian ini, yang mana disebutkan oleh si peneliti eksternalitas negatifnya yaitu diantaranya adalah rumitnya manajemen sepedanya dan juga perawatan sepedanya. Nah, ini mungkin nantinya bisa menjadi bahan evaluasi lagi bagi pihak yang berwenang, yaitu ya pihak yang membuat kebijakan dalam manajemen transportasi perkotaan, ya agar bisa ya memperbaiki ya kondisi ini, sehingga ya nantinya program bike sharing ini bisa ya berjalan lebih baik lagi ke depannya. Adapun untuk saran penelitian, dalam jurnal penelitian ini juga dituliskan bahwa penelitian ini tuh masih memiliki kekurangan, yaitu kekurangan pada variabel yang diteliti, yaitu sehingga menyebabkan penelitian ini itu masih kurang bisa menginterpretasikan eksternalitas yang terjadi dalam bike sharing, ya. Ya, contohnya yang tadi sudah disinggung bahwa bike sharing ini memiliki eksternalitas negatif, ya, seperti manajemennya dan juga perawatannya. Nah, itu mungkin dalam penelitian selanjutnya itu bisa dikaji, ya. Dan juga dari efek eksternalitas lainnya seperti kemacetan, ya, lalu manfaat sosial dan juga keamanan. Nah, itu belum dikaji secara lebih mendalam dalam jurnal penelitian ini, sehingga ya diharapkan pada penelitian selanjutnya itu variabel-variabel ini itu ya bisa dikaji, sehingga bisa memberi pemahaman yang lebih baik tentang eksternalitas bike sharing. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang kritik dan saran kami terhadap jurnal penelitian ini. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam jurnal penelitian ini sebagian besar atau bahkan hampir semuanya itu mengkaji dan membahas tentang eksternalitas positif dari bike sharing. Yang mana ini mengabaikan kenyataan bahwa bike sharing sendiri itu juga menyebabkan dampak eksternalitas negatif. Seperti yang sudah disinggung atau disebutkan dalam jurnal ini, bahwa eksternalitas negatif dari bike sharing ini yaitu adalah manajemen sepeda yang rumit dan juga manajemen perawatan sepeda yang rumit. Yang mana ini seharusnya ya juga bisa dikaji secara lebih mendalam dalam penelitian ini, sehingga bisa memberi pemahaman yang lebih baik tentang eksternalitas dari bike sharing ini. Lalu selanjutnya kekurangan yang kami temukan terutama pada efek suplemen yang diteliti atau dikaji di sini. Yang mana dalam mengkaji atau mengestimasi efek suplemen dalam jurnal ini, itu peneliti hanya menggunakan satu subjek penelitian, yaitu pegawai kantoran atau pekerja kantoran. Yang mana ini ya tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan bike sharing, karena bike sharing sendiri itu ya yang menikmati layanannya bukan hanya pekerja kantoran, tapi juga ada anak sekolahan, ya, ada mahasiswa, dan ada warga yang lainnya. Sehingga seharusnya ini juga bisa dimasukkan atau bisa dikaji juga sebagai subjek yang diteliti. Mungkin itu kritik yang bisa kami sampaikan. Adapun untuk sarannya ya itu tadi, bisa supaya ya bisa lebih ya diperkaya lagi ya dalam variabel yang diteliti maupun subjek yang diteliti. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai eksternalitas. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahannya, dan juga terima kasih atas atensi dan partisipasinya dalam presentasi kelompok 3 kali ini.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan mencantumkan pertanyaan di kolom komentar Facebook.